Halo guys, ketemu lagi sama aku, Dea Yunivaleni. Kali ini aku mau bagiin satu kisah yang bakal nemenin kegabutan kalian hari ini. Yuk langsung aja. Sebelum masuk ke videonya, aku ingetin kalian untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa untuk hidupin notifikasinya biar kalau RC upload kan gak bakal ketinggalan. Oh, satu lagi, kalian harus banget follow Instagram Relationship Chat Online karena cocok banget buat para jomblo berhalu-halu ria. Gue punya rumah di Bandung, dan setiap 1 bulan sekali gue pulang ke Bandung. Setiap kali gue ke Bandung, pasti selalu naik kereta api. Setelah selesai pulang kantor di hari Jumat, gue langsung on the way ke stasiun kereta. Di hari itu, kayak ada yang berbeda. Jam di arloji gue menunjukkan angka 7 malam, dan kereta gue berangkat pukul 8 malam. Masih ada 1 jam lagi buat gue nunggu kereta gue datang. Gue sibukin diri buat scrolling IG, lihat-lihat postingan yang ada di timeline, gue jadiin alternatif biar gak bosen nungguin kereta. Posisi gue duduk di kursi tunggu stasiun menghadap ke arah jalur rel kereta api. Waktu gue lihat ke arah seberang, gue lihat kayak ada cewek gitu, pakai pakaian serba putih. Terus gue lihat-lihat lagi tuh cewek. Dan waktu gue perhatiin, pakaian tuh cewek kayak beda gitu, gak kayak orang sini. Gak kayak orang biasanya lah. Gue perhatiin terus tuh cewek karena gue penasaran dan karena jaraknya agak jauh dari gue. Gue gak bisa lihat jelas mukanya. Tapi kok gue jadi merhatiin orang yang gak dikenal itu sih? Udah deh, gak usah diliatin lagi. Akhirnya kereta gue datang dan gue siap-siap buat naik kereta. Tapi sebelum gerbong pertama kereta ngelewatin gue berdiri dan melihat cewek di seberang tadi yang pakai baju putih. Tiba-tiba cewek itu senyum ke gue, lalu gerbang pertama kereta ngelewatin gue. Gue ngerasa aneh aja. Dan waktu di dalam kereta, gue mulai cari kursi tempat duduk gue. Akhirnya ketemu, gue ada di gerbong 3, kursi nomor 13D. Gue duduk dan gue mulai naruh tas gue di bawah kaki gue. Ngatur tempat duduk dan mulai sibuk dengan HP gue lagi. Waktu gue ngeliat keluar jendela, cewek tadi masih ada di sana, tapi posisinya berubah. Yang tadinya duduk, sekarang berdiri. Gue gak mau ambil pusing sama cewek itu. Gue terusin aja main HP. Waktu udah nunjukin pukul 7:59. Yang artinya sebentar lagi kereta gue berangkat. Tapi gue heran, kenapa gerbong ini sepi? Biasanya orang-orang kayak gue yang selesai kerja langsung menuhin gerbong kereta. Ini aneh banget sih menurut gue. Pengumuman pun berbunyi seperti biasa. Tapi bener-bener gak ada satu orang pun yang ada di gerbong ini selain gue. Gue benar-benar ngerasa heran dan kereta pun mulai bergerak. Gue mulai mengambil earphone gue buat dengerin musik dan sambil menjemin mata. Kereta pun mulai melaju dengan cepat dan sekitar 45 menit udah berhenti di stasiun berikutnya untuk mengambil penumpang lagi. Gue ngeliat udah banyak yang nunggu di pinggir peron rel kereta. Lalu orang-orang mulai masuk ke dalam kereta dan ngambil posisi duduk masing-masing. Yang gue heranin, kok gak ada satupun dari mereka yang bawa satupun tas atau koper ya? Mereka semua datang dengan muka masam, masuk, terus duduk. Gue udah ngerasa ada yang aneh, tapi gue coba biasa aja. Gue coba abaikan aja lah. Mungkin perasaan gue aja. Gue tetap duduk dan menjemin mata gue sambil denger musik. Kereta mulai berjalan lagi sekitar 20 menit dari stasiun tadi. Dan gue rasanya pengen ke toilet. Kebetulan di tempat duduk gue cuma ada gue aja yang duduk. Jadi mudahin gue untuk keluar dari tempat duduk gue. Gue jalan ke arah toilet. Kebetulan toiletnya ada 2, jadi gue bisa milih. Dan waktu di toilet, tiba-tiba lampu toiletnya mati. Gue coba nyalain flashlight dari HP gue, terus gue cepet-cepet supaya gue bisa keluar dari toilet. Waktu gue keluar, tiba-tiba di depan pintu ada kondektur yang berdiri di situ.
Mukanya pucet banget, kayak orang lagi sakit. Gue terus tanya sama Pak Kondektur itu. Pak, lampunya mati ya? Saya jadi buru-buru. Kondektur itu cuma diem terus gue bilang lagi. Pak, tolong dibetulkan lampunya ya. Kondektur itu cuma ngangguk aja. Gue agak sedikit bingung sama kelakuan kondektur itu. Terus gue kembali ke gerbong untuk duduk di tempat duduk gue. Waktu menuju tempat duduk gue, ternyata gerbong itu penuh banget. Tapi semua orangnya diem, gak ada yang ngobrol. Gue sempet bingung sama apa yang gue lihat. Dan ternyata waktu gue kembali ke tempat duduk gue, udah ada cewek yang duduk di kursi sebelah gue. Pakai pakaian serba putih, tapi mukanya pucat banget. Gue bilang, permisi, waktu gue mau duduk. Setelah gue duduk, sesekali gue ngeliat ke arah cewek yang ada di sebelah gue. Terus gue beranikan diri untuk nanya, Mbak, turun di mana? Karena masih ada beberapa pemberhentian sebelum sampai di Bandung. Cewek itu gak ngejawab pertanyaan gue, malah nyuruh gue diem pakai bahasa isyarat telunjuk tangan kanannya dia, sampaikan ke bibirnya. Baiklah, gue diem. Tiba-tiba gue lapar dan tumben banget yang biasanya pramugari atau pramugara kereta udah menawarkan makanan ke gerbong-gerbong, tapi ini gak ada sama sekali. Akhirnya gue ambil tas gue yang ada di bawah kaki gue, terus gue pergi ke gerbong makanan. Gue ngucapin lagi permisi sama cewek di samping tempat duduk gue karena gue mau keluar. Cewek itu berdiri, tapi cuma diem. Terus gue ngucapin terima kasih dan gue jalan lagi menelusuri lorong untuk ke gerbong makanan. Sepanjang lorong, gue perhatiin orang-orang di gerbong ini aneh banget. Karena betul-betul sunyi dan gak ada suara. Gue melangkah, tapi entah kenapa kaki gue rasanya berat banget. Gue cek kaki gue baik-baik aja. Mungkin kaki gue pegel kali ya. Gue berhasil keluar gerbong itu lalu menuju ke gerbong makanan. Sesampai di gerbong makanan, ternyata rame banget. Orang-orang lagi makan di sana. Pramugari sedang melayani, ada yang sedang melakukan pekerjaan, ada yang lagi ngobrol sama teman-temannya. Terus gue duduk di dekat pramugari yang sedang sibuk itu. Mbak, saya mau pesan makan ya, nasi goreng aja 1. Waktu pramugari itu memberikan pesanan gue, terus dia nanya, Dari gerbong berapa, Kak? ya gue jawab, gerbong 3 mbak, sambil gue mengambil sendok untuk mulai makan. Terus pramugari itu nanya lagi, Gerbong 3, Kak. Eksekutif. pramugari itu bertanya kayak memastikan gitu. Dan gue jawab, bukan mbak, ekonomi, sambil melahap makanan gue. Pramugari itu cuma diem dan mulai melayani pelanggan yang lain. Waktu gue udah selesai makan, tiba-tiba gue didatangin sama kondektur di gerbang makan. Mbak, bisa lihat tiketnya? Sambil kondektur ngeliat ke arah HP-nya. Bisa pak, sebentar saya ambilkan. Gue ngambil tiket dari tas gue. Lalu kondektur itu ngambil tiket gue buat dilihat. Gue minum sambil nunggu kondektur tuh meriksa tiket gue. Saya antar ke gerbong dan tempat duduknya ya. Kata kondektur itu. Lalu gue jawab, tidak usah pak, saya sendiri aja. Kondektur itu jawab lagi. Soalnya saya cek dari tadi tempat duduk ini kosong, Mbak. Saya kira mbaknya belum tahu di mana gerbong dan tempat duduknya. Ya kan saya lagi di sini pak. Jadi mungkin saat bapak cek, saya udah duduk di sini. Kata gue ke kondektur. Mbak, saya cek dari jam keberangkatan dan saya sudah 3 kali balik ke gerbong 3, tapi tempat duduk mbak ini masih kosong. Gue bingung dong. Pak, dari keberangkatan, saya duduk kok di gerbong 3, kursi 13D. Masa bapak gak lihat saya? Lagian tadi saya ketemu kondektur juga kok di depan toilet. Tapi kondekturnya diem aja, padahal saya komplain lampunya mati. Orang-orang di situ pun mulai melihat ke arah gue dan pak kondektur. Lalu kondektur itu duduk di sebelah gue dan bertanya. Mbak, kondekturnya hari ini saya saja yang bertugas. Tidak mungkin ada 2 kondektur dalam satu perjalanan kereta. Kondektur itu jelasin dengan serius ke gue. Orang-orang sekitar ngelihat ke arah gue kayak pengen tahu apa yang terjadi. Lalu kondektur itu tanya, Mbak,
Bisa jelasin dari awal masuk kereta ke saya? Gue pun mulai menceritakan dari awal gue nunggu di peron sampai naik ke gerbong. Dan duduk di tempat duduk yang tertera di tiket. Pokoknya gue ceritain semuanya. Orang-orang sekitar pun menyimak yang gue ceritakan dan mereka sepertinya penasaran apa yang udah terjadi sama gue. Bapak kondektur paham sama cerita gue, lalu ngambil air minum dan kondektur itu mulai berdoa, lalu memberikan minuman itu ke gue. Gue disuruh ngabisin air minum itu jangan sampai tersisa. Gue masih bingung, sebenarnya apa yang udah terjadi sih? Gue lihat jam tangan gue ternyata waktu udah nunjukin pukul 10. Kondektur tuh gak berkata apa-apa, terus nganterin gue ke tempat duduk. Dan yang aneh banget plus bikin gue merinding, gerbong yang gue injak sekarang adalah gerbong yang sangat berbeda dengan gerbong yang gue injak pertama kali. Orang-orang di gerbong ini ramai berpakaian kantoran seperti gue. Gue pun ngeliat banyak tas dan koper, gak kayak tadi. Gue masih bingung. Terus gue dipersilakan duduk sama bapak kondektur itu, dan yang duduk di samping tempat duduk gue itu bapak-bapak, bukan cewek yang berpakaian serba putih tadi. Waktu gue duduk, gue baru inget cewek yang duduk di samping gue tadi adalah cewek yang sama waktu gue ngeliat cewek itu di seberang peron rel kereta di stasiun waktu mau berangkat. Gue ngeliat kondektur masih berdiri di lorong dan masih memperhatikan gue, lalu kondektur itu tersenyum dan pergi ke arah belakang. Gue masih bingung dengan apa yang terjadi. Gue pun mulai ketiduran di kursi, entah kenapa gue ngerasa ngantuk banget. Pengumuman kereta sudah berbunyi. Gue pun bangun lalu bersiap-siap karena akan sampai di tujuan. Bapak di sebelah gue udah gak ada. Mungkin udah turun nih pemberhentian sebelumnya. Terus kondektur tadi pun datang menghampiri gue lagi dan duduk di samping gue. Mbak, ini air minum buat Mbak nanti. Setelah keluar kereta Mbak minum ini ya, supaya tidak ada yang ikut Mbak. Kondektur itu bicara dengan perlahan, tapi gue masih bingung apa yang sedang terjadi. Pak, ada apa sih pak? Saya jadi bingung, tanya gue ke kondektur itu. Lalu kondektur itu memberikan gue secari kertas, terus bilang, Mbak, saya sudah jelaskan di kertas ini semua supaya Mbak tidak bingung dan agar tahu apa yang telah terjadi. lalu kondektur itu pun pergi. Gue lihat di punggung kertas itu bertuliskan, dibuka saat di rumah saja. Oke, kertas itu gue masukin ke dalam tas, dan waktu gue mau berdiri, gue dapet chat dari ibu gue. Terus gue berdiri dan mulai melewati lorong yang ramai orang akan turun. Gue keluar kereta terus melihat jam besar yang terpampang di langit-langit peron dan waktu menunjukkan pukul 11 lewat 27 menit. Lalu gue jalan menuju keluar dan melihat ayah dan ibu gue udah nunggu gue untuk menjemput gue. Gue seneng banget. Gue langsung lari ke arah mereka dan cium pipi ayah dan ibu gue. Di jalan menuju ke rumah, gue ceritain apa yang terjadi sama gue ke ayah dan ibu. Ibu gue kaget, sedangkan ayah gue yang lagi menyetir pun sampai terheran-heran dengan cerita gue. Gue juga bilang kalau gue dikasih air minum dan kertas sama kondektur dan ibu gue nyuruh gue untuk segera meminum air yang diberikan oleh kondektur itu. Gue minum air itu sampai habis, lalu entah kenapa badan gue rasanya ringan. Kertasnya gue berikan ke ibu gue, tapi ibu gak berani ngebaca isi kertas itu. Jadi ibu simpen kertas itu di tasnya. Dan ibu gue bilang kalau sudah sampai kita akan baca bersama-sama. Sampai di rumah, gue mulai bersih-bersih. Setelah bersih-bersih, gue duduk di meja makan dan ibu gue ngasihin kertas yang diberikan kondektur itu. Ibu gue udah baca dan ibu gue heboh banget nyeritain ke ayah sampai adik gue kebangun. Di kertas itu menceritakan apa yang udah gue alamin, tapi kondektur itu pun juga menulis, jika surat ini sudah dibaca, mohon untuk segera dibakar. Dan kami pun membakar kertas itu. Tulisan di kertas itu seperti ini.
Gue masih gak percaya dengan kejadian ini. Gue juga gak memperhatikan dengan seksama nomor gerbong dan nomor tempat duduk gue setiap kali gue berpergian pakai kereta. Tapi gue memang baru sadar kalau memang ada yang aneh dengan nomor gerbong dan tempat duduk itu. Ya udahlah, lagian ini udah berlalu. Setiap kali gue kembali menggunakan kereta, gue berharap bisa bertemu lagi dengan konduktor itu. Tapi sampai sekarang, gue gak pernah ketemu konduktor itu lagi. Dan entah kenapa, gue pun tiba-tiba lupa dengan nama konduktor itu. By the way, kejadian ini udah lama ya, bukan baru-baru ini. Dan untuk kalian yang ingin berpergian dengan kereta, gue sangat rekomendasikan karena tidak hanya nyaman, tapi juga tepat waktu. Oh iya, jangan gara-gara cerita gue ini, kalian jadi gak mau duduk di gerbong 3 kursi 13D ya. Ini cuma kebetulan aja. Intinya, kalau bepergian harus tetap mengutamakan berdoa supaya dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. So guys, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa follow Instagram Relationship Chat Lain Dea dan Ocha.